Hai, halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, kembali kita berjumpa dalam readingan tarot. Seperti biasa masih membahas tentang love life reading. Yang baru bergabung, selamat datang di channelnya Halisa. Makasih untuk kalian yang sudah mensupport aku, tetap semangat di sini bikin videonya. Tema readingan kita kali ini, ya, koneksi batin dia ke kamu dan bagaimana dia melihat kamu saat ini, ya. Oke, ikuti videonya dari awal sampai akhir. Siapa tahu energi kamu ketarik di sini. Oke. Kita ready ya. Fokuskan energinya untuk seseorang yang ada something saat ini dengan kamunya. Koneksi batinnya ke kamu saat ini seperti apa? Oke. Kita bawa enjoy. Wow, aku melihat ada kartu The Tower. Ya, kartu The Tower di sini melambangkan transformasi, intinya perubahan, ya. Koneksi batin yang terjadi antara kalian berdua, ya. Seseorang ini memang ya saat ini mungkin menjaga jarak dengan kamu, ya. Koneksi batin kalian cukup aku bilang walaupun jauh, ya, walaupun hubungannya sudah tidak harmonis lagi, ya, no contact atau apapun itu, aku melihat di Queen of Wands kamu masih berada di hati yang terdalam, ya. Di balik sikapnya yang cuek, ya, dan di sini dia juga menjaga jarak terhadap kamu, ya. Ternyata di Queen of Wands ini dia tidak bisa dengan mudah untuk ngelepasin kamu. Kalau ada yang no contact, ya, mungkin ingin pelan-pelan mundur, ya. Aku lihatnya seseorang ini masih belum bisa move on. Energinya masih fokus ke kamu di Queen of Wands, ya. Ada perasaan kangennya di sini, ada rasa sakitnya juga. Aku lihat ya di kartu The Tower transformasi. Ini perasaan dia yang mungkin bisa aku bilang tidak stabil, ya. Sejauh manapun jarak yang memisahkan kalian, ternyata kamu itu masih seseorang yang dia pikirkan, ya, untuk saat ini, ya. Ini energi saat ini yang dia pikirkan, yang dia fokuskan. Oke, apa sih sebenarnya yang dia pikirkan tentang kamu ketika saat ini? Wow, di Five of Swords. Nah, mungkin ini adalah tentang keputusan yang akan dia buat ke kamu, ya, atau yang sudah kalian ambil sama-sama, ya. Dia menganggap apa yang sedang saat ini terjadi di antara kalian, ya, itu benar-benar sebenarnya kayak mengganggu dia, ya. Rasa tertatih aku lihatnya, ya, entah ini batinnya. Di Seven of Cups dia harus benar-benar bisa ngeredam situasinya, ya. Dia berusaha untuk ngeredam situasi dia saat ini, ya. Pikirannya dia yang semakin lama mungkin di sini dia nggak bisa ngelupain hal-hal yang mungkin bagi dia itu unik, ya. Bagi dia itu belum pernah didapatkan dari pasangan sebelumnya, dan kamu udah memberikan satu hal yang dimana belum pernah didapetin dari pasangan sebelumnya. Mungkin treatment apakah itu, ya, hanya kalian berdua yang mengerti. Di Seven of Cups membuat dia di sini klepek-klepek, ya, gak bisa nih lepas ingatannya dari kamu. Semarah apapun dia saat ini atau segede apa egonya gitu, tetap kamu, ya, yang saat ini ada di dalam pikirannya. Wow, kamulah yang ada di dalam benaknya saat ini. Di Five of Swords terkadang
dia harus kayak mencari pembenaran diri. Aku lihat di Five of Swords ya, keras kepalanya ya. Aku bilang dia ini seorang yang tidak gampang menyerah atau nggak gampang ngalah dari kamunya ya. Dan di sini mungkin kamu sedikit gemes dengan sikapnya dia yang nggak ada kabar. Terus di sini udah kamu chat tapi dia mungkin cuman sekedar membaca, tidak ada balasan gitu. Nah itu membuat kamu lelah, dan di sini perasaan kamu tuh kayak dipermainkan gitu. Di Seven of Cups, diam-diam seseorang ini, dia yang kamu tuju ini sebenarnya sayangnya tuh dalam ke kamu ya. Saya lihat nanti apa yang akan membuktikan. Ini adalah kartu The Star ya. Dia akan mengakui ya bahwa kamu ini adalah pasangan yang terbaik yang dia miliki. Secara waktu kamu loyal, dan di sini kamu orang yang nggak pelit kayak gitu ya. Kamu ini sudah memberikan yang terbaik, mencoba untuk mensupport apapun yang dia lakukan selama itu benar dan bisa membuat bahagia gitu ya. Dan lihatlah ya, kamu ini bagi dia ya tidak tergantikan sebenarnya. Koneksi batinnya tidak tergantikan. Kamu adalah berada di kartu The Star. Kamu tetap yang terbaik, walaupun di sini dia masih belum mau mengakuinya atau masih ngeblok kamu ya, ngeblokir kontak kamu ya. Ada yang berani mengakui kesalahan, aku lihatnya. Ada yang sengaja intinya menghindari kamu untuk takut disalahin ya. Oke, kita lihat. Seorang ini akan menyadari gitu ya, kalau saat ini masih belum ya, masih belum sepenuhnya ya menghargai kehadiran kamu ya. Nanti dia akan ada momen dimana dia sadar gitu ya, ternyata kamu adalah seseorang yang terbaik. Dan di sini pasangan yang mencoba untuk selalu menjaga komitmen ya, dan itu berada di kamu, di Nine of Swords. Adapun rasa ini ya, semakin melihat kamu mungkin di sini happy gitu ya. Terus dia karena gengsinya terlalu besar untuk menghubungi, sebenarnya dia kan masih sayang sama kamu ya, sama kamu dia di sini sayang, dan perasaannya sebenarnya nyata ya. Entah di bagaimana caranya dia untuk menyembunyikan semua itu dari kamu. Di Nine of Swords dia akan merasa tertekan sendiri dengan rasa yang dia miliki ya, yang dia rasakan saat ini intinya ya. Karena gengsinya nggak mau ngechat, terus nggak mau ngubungin kamu ya, dia akan tersiksa sendiri ya. Atau di sini salah paham tapi nggak mau menyelesaikan problem ya yang saat ini lagi kalian hadapi. Dia memilih untuk diam. Oke, aku lihatnya ada beban tersendiri ketika tidak komunikasi dengan kamu ya. Dan di sini ada dari pasangan kamu ya, yang memang terkoneksi batin dengan kamu itu hampir ya, rata-rata di sini nggak ada sebenarnya yang kayak ngelupain kamu gitu aja gitu ya. Mereka masih berputar, aku lihat energinya ya, masih berputar, masih masih di kamu aja gitu. Masih belum ada kayak membuka hati dengan orang baru ya. Walaupun seandainya ada yang melakukan kayak pengkhianatan terhadap kamu, dia akan menuai karmanya sendiri di sini ya. Di sini ada perasaan bersalah, terus di sini dikecewain ya, dia akan menuai karmanya dalam waktu dekat ya.
Dia akan menuai karmanya sendiri karena sudah memberikan satu pengkhianatan terhadap kamu. Ya, dia juga akan merasakan sakit seperti apa yang pernah kamu alami di Three of Queen. Ya. Kamu nggak usah kaget nanti ketika tiba-tiba dia ngubungin kamu, katakan ya. Aku cuman kayak ngasih tahu di sini. Ada beberapa di antara mereka mencoba untuk ngechatin kamu lagi dan ngebaikin, terus dia ingin lebih tahu ke dalam kehidupan kamu saat ini tuh seperti apa. Setelah kalian nge-kontak, apakah ada perubahan yang cukup di diri kamu atau enggak? Ya, aku melihatnya lebih ke finansial, iya. Karena aku lihat seseorang ini mungkin dalam waktu dekat ada yang butuh bantuan kamu kayak gitu. Jadi hati-hati ya, ada yang datang kembali tiba-tiba kontak kamu, terus mungkin mengeluh ya dengan situasi yang terjadi. Ya, dia akan memberikan berbagai alasan. Mungkin ada yang menghibau dengan kamu gitu ya, dengan alasan dia mungkin di pekerjaan tidak baik, terus problem masalah dia di keluarga kayak gitu. Ada yang mencari simpatik lagi ke kamunya dengan meminta bantuan kembali ya, ada harapan. Jadi seorang ini memang selalu terkoneksi. Ada yang koneksinya sedikit memanfaatkan kamu, ada juga yang memang benar-benar masih tarik ulur. Koneksi batinnya ini ingin menghubungi kamu, tapi karena terlalu gengsinya besar, jadi dia kayak menarik energimu ya. Mungkin kamu yang bisa menghubungi dia duluan atau nanyain kabar gitu untuk ada komunikasi. Sebenarnya dia kayak perlu trik di sini ya, biar dia nggak malu, kemungkinan biar dia nggak merasa jatuh harga dirinya kayak gitu. Karena kegengsian ya. Oke. Di kartu The World ini adalah kabar baik untuk kamunya sendiri. Aku lebih melihat mungkin ada hal-hal yang akan membuat kamu lebih bahagia ya, bahagia dan bisa menikmati hari-hari kamu dari yang kemarin ya, lebih indah dari yang kemarin. Aku lihatnya ada perasaan sukacita ya. Mungkin di sini ada keberhasilan dalam membina satu hubungan nantinya kamu ya, mampu menarik energi pacar kamu, atau di sini kamu mendapatkan kabar yang cukup baiklah di dalam hubungan, atau di sini ada hal yang membuat kamu bahagia ya, mungkin mendapatkan satu hadiah kayak gitu ya dari seseorang. Kayak bisa jadi hadiahnya itu adalah perhatian full time. Terus di sini ada hadiah yang spesial ya untuk kamunya gitu, yang membuat kamu bahagia intinya. Oke. Di sini ada kartu The Chariot nih. Sebelumnya mungkin yang nonton video aku ini ada yang sudah punya pasangan, atau dianya yang udah punya pasangan, kayak pasangan kamu ini ya, udah ada orang lain gitu. Energinya cukup menggebu banget aku lihatnya. Mungkin dia nggak bisa memberikan kamu keputusan untuk mengakhiri satu hubungan ini karena masih sayang ya. Sementara kamu terlalu banyak menunggu, yang dimana seharusnya kamu buka hati untuk orang baru yang bisa lebih ngasih kamu waktu ya, atau memberikan sepadan dengan apa yang kamu inginkan gitu. Tapi karena kamu udah terjebak dengan seseorang ini ya, mungkin nyaman antara kamu dengan dia, itu ada kenyamanan, dan disinilah kayak letak perasaan kamu yang apa ya, aku bilang dilema ya, dilema mau ngelepasin dia tapi kayaknya kamu masih belum sanggup gitu. Kalau kamu melanjutkan hubungan ini, kamu terlalu banyak rasa sakit di dalam hubungan ini ya, mungkin banyak mengalah dari waktu, kamu nggak begitu dapat gitu ya. Dia selalu sibuk
mungkin dengan pekerjaannya, terus dengan familinya gitu. Kamu sendiri udah ngerti, mungkin waktunya kamu mundur gitu. Cuman di sini kayak masih ada sesuatu yang kamu tunggu gitu loh. Bisa jadi kamu ini belum siap, atau ada hal lain yang ingin kamu tahu gitu loh. Oke. Kita lihat lagi ya. Ini ada kartu The Hermit. Bahkan aku lihatnya ada seseorang dari dia, pasangan kamu ini, yang punya masalah kayak di dalam kehidupannya, dan itu mempengaruhi hubungan kalian berdua ya. Tapi aku melihat sebentar lagi energinya dia akan mendekat ke kamu. Mungkin ada keluh kesah yang akan dia sampaikan ke kamu gitu ya. Dia curhat ya. Mungkin kemarin-kemarin dia masih diam dengan 1000 bahasa yang tidak pernah intinya bisa kamu mengerti ya kenapa dia berubah. Terus di sini juga dia menjadi dingin kayak gitu ya, dan cuek sama kamu. Di kartu The Hermit ternyata dia, kalau aku bilang, lagi bener-bener berusaha untuk bangkit dari keterpurukan yang mungkin dia alami gitu ya. Aku melihatnya di sana itu sangat berpengaruh banget di dalam hubungan kalian berdua. Tapi pada akhirnya dia akan menyerah. Mungkin menyerahnya itu aku lihat itu ini lebih kepada dia akan menurunkan gengsi untuk cerita ke kamu gitu ya. Mungkin sebagai seorang maskulin dia pingin dianggap sempurna, terus kuat kayak gitu. Dia nggak mau sebenarnya dianggap lemah sama kamu gitu ya. Mungkin kayak ada rasa takut gitu ya, takut kamu berpikiran yang enggak ke dia gitu, atau tidak mau membuat kamu khawatir. Setidaknya di sini seseorang ini akan mau jujur ya, mungkin dalam keadaan yang situasi terdesak, bisa jadi karena takut kehilangan kamu, dianggap kayak sama kamu dianya dianggap cuma mempermainkan doang gitu. Setelah selesai masa manisnya dia pergi ya. Mungkin kamu menyindir dia dari medsos kayak gitu. Dia kayak merasa sebenarnya tahu kamu itu lagi butuh perhatian, lagi sebenarnya bisa bertoleransi ketika dia itu mau jujur. Cuman entah kenapa moodnya itu bener-bener lagi nggak baik gitu ya, belum waktunya mungkin dia jujur ke kamu ya. Oke. Dan di sini tidak akan ada pelepasan satu energi yang dimana dia meninggalkan kamu gitu. Aku lihatnya masih belum sejauh itu ya. Dan sebagian yang udah no contact ya, mungkin lagi ego, tetap aja kalian tuh masih nyambung energinya ya, masih nyambung koneksi batinnya sama kamu ya. Cuman memilih untuk diam, dan pada akhirnya mungkin kediaman ini entah kamu atau dia yang akan mundur gitu ya, karena dia diam gitu ya. Lebih banyak sih aku lihat kamu ya yang udah di sini kayak udah merasa nggak diinginkan gitu kan ya, merasa udah nggak diinginkan atau nggak dihargai di sini. Ya udah gitu, kamu memilih untuk berusaha move on ya. Oke, di Six of Wands ya, kamu berusaha untuk tetap tegar ya. Di sini bisa jadi ada yang ingin memperbaiki hubungan kamunya dengan dia ya, atau berharap di sini semua masalahnya di kartu The Hermit ini selesai ya. Ketika dia jujur, mungkin kamu masih mau bertahan di Six of Wands ini, atau di sini sudah kamunya udah mulai kayak sadar gitu ya untuk mundur secara berlahan ya, tetapi maju ke yang lain gitu. Lihatnya sih begitu ya, mundurnya secara berlahan tapi udah ada nih kayak apa ya, seseorang yang menungguin kamu gitu, menungguin keputusan kamu gitu, untuk jalan bareng ke depannya gitu, untuk berjuang bareng ke depannya. Ada nih aku lihat seperti ini ya.
kamu lagi menunggu orang lama yang nggak ada kejelasan, tapi orang baru udah standby kayak gitu. Oke, pingin jalan sama kamu, terus di sini mungkin ada komitmen yang lebih serius kayak gitu. Jadi ada dua pilihan di kehidupan kamu ya. Kalau ini belum datang, nanti akan datang ya. Ketika kamu benar-benar lagi berada di titik nggak ada siapa-siapa ya, mungkin waktunya kamu lebih fokus ke dalam dirimu sendiri dulu ya, untuk menarik suatu energi kebahagiaan ya, sesuai dengan yang mungkin kamu afirmasikan atau kamu visualisasikan gitu. Kamu pengen kekasih yang seperti apa gitu, jangan sampai terulang kekasih dari masa lalu yang cukup membuat hati kamu bener-bener terkuras energinya kayak gitu, selalu sakit aja bawaannya kayak gitu ya, karena dia nggak mau ngertiin kamu ya. Tariklah satu energi yang dimana kamu selalu karena omongan adalah doa ya, kamu selalu bahagia kayak gitu. Nah, di sini ada Ten of Wands. Seorang dari pasangan kamu ini sebenarnya dia sebenarnya seorang yang bertanggung jawab ya, bertanggung jawab terhadap komitmen yang dia jalin sama kamu gitu loh. Cuman ada hal-hal yang membuat dia ini tidak terkontrol ya saat ini ya. Aku bilang sih secara karakter dia sebenarnya dewasa ya, sebenarnya dewasa, cuman ketika egonya mendominasi, dia itu kayak nggak mau dengerin nasihat dari kamu atau apapun omongan dari kamu itu dia iyain, cuman dia akan buang begitu saja kayak gitu. Ini karena ego sih. Oke. Two of Queen ya. Ini adalah masalah keseimbangan tentang koneksi kalian ya. Dalam beberapa waktu ke depan di sini ya, kalian harus ada juga yang merasakan kayak kehilangan dia. Mungkin ini cukup kayak membuat kamu sedikit down ya, terus kamu uring-uringan gitu. Tolong jaga energinya, karena nanti di Two of Queen semuanya juga akan stabil ya, semuanya akan stabil di sini kembali. Memang momen itu setiap hari tidaklah sama gitu ya, pasti rasanya nano-nano ya, di minggu ketiga terus di minggu keempat ya. Coba diperbaiki energinya dari kamu dulu deh. Kalau dianya lagi kacau saat ini, kamu tenang, jangan ikutan kacau. Coba kamu tenang ya, kamu kirimkanlah energi kayak ketenangan kamu, rasa percaya dirimu kayak gitu. Nanti ketika ada emosi atau amarah yang terlalu membuat hubungan kalian ada jeda di sini, dia pun akan mereda, karena yang dituju saat ini tuh memang kamu energinya ya. Jadi ketika kamu dituju energinya secara koneksi batin, dia juga intinya gaspol ke kamu. Jadi bagaimanapun energi kamu itu juga akan ketarik ke dia gitu. Ini akan ada saling tarik menarik gitu ya. Jadi kayak pantulan cermin gitu ya. Ketika kamu tenang, dia lagi ngebatin ya, di sini lagi mikirin kamu, otomatis dia akan menarik satu energi ketenangan ya. Mungkin kamu berpikiran positif tentang dia, itu juga nanti akan nular kok ya. Dengan sendirinya dia juga akan melembut hatinya. Terus tadinya marah ya, mungkin ngambeknya terlalu, ini juga pelan-pelan akan berangsur kayak marahnya tuh turun. Ini udah secara hukum energi ya. Ketika dia memfokuskan energinya ke kamu ya, kamunya harus perbaiki di sini energinya. Apa bisa kayak
kayak dia lagi marah, terus kamu tenang di sini, apakah bisa akan meredam emosi dia atau situasi dia gitu? Bisa ya, karena setiap orang itu punya kemampuan untuk menarik energi. Ketika dia fokus dengan sesuatu, energi kamu buruk, dia akan berpikiran jelek tentang kamu gitu ya. Oke, jadi perbaiki dulu dari energi kamu, itu sarannya aku ya. Nanti ketika dia memang ada koneksi batin ke kamunya, terus energinya lagi fokus, hubungan ini akan membaik ya. Hubungan ini akan membaik, segede apapun egonya nanti juga akan bisa berlahan ya. Berlahan itu akan mulai kayak benang itu lepas gitu ya. Oke. Kita lihat ya dari kartu tarotnya, kartu oracle. Ya, di sini memang terlihatnya dia itu ketika mikirin kamu ya, dia menilai kamu itu seseorangnya nggak mudah ditebak sebenarnya ya, nggak mudah ditebak. Karakter kamu semuanya itu dia nggak tahu sepenuhnya, walaupun kalian udah lama bersama. Ada yang dia pahami dan ada yang dia nggak tahu tentang kamu di sini ya. Kamu itu memang misterius gitu ya, kadang ada comelnya gitu kan, kadang cuek kayak gitu. Tapi kamu seorang yang penuh kelembutan, menurut dia tuh kamu tuh orangnya baik gitu ya, promise. Nah di sini kamu orangnya setia ya, komit ya. Dalam komitmen ini intinya lugas, tegas kayak gitu, penyayang terhadap dia. Itu kamu itu seorang pacar atau kekasih ini yang pengertian banget gitu. Jadi dia ngerasa nyaman sama kamu ya, dia ngerasa nyaman sama kamu. Yang tadinya mungkin kamu kalau sama orang lain kan memang cuek gitu ya, nggak mudah ngerespon gitu. Tetapi ketika bersama dengan seseorang yang kamu sayangi, karakter kamu yang asli itu akan keluar gitu, sifat manja kamu. Terus di sini ada kekanakannya juga kayak gitu ya. Aku lihatnya dia suka nggak salahnya kamu manja, suka ya. Terus di sini kalau kamu seorang masculine energy yang lagi nonton video aku, feminim kamu ini sebenarnya suka ketika kamu godain, ketika kamu intinya godalah dia gitu. Entah itu rayuan ya, aku lihatnya mungkin dalam satu hubungan juga butuh kayak eksperimennya, itu rayuan juga jangan terlalu gombal banget gitu loh. Dia juga perlu sebenarnya gitu kan. Mungkin senang dipuji gitu, mungkin sekedar kamu cantik atau kamu tampan gitu ya. Itu bisa membuat kayak dia itu happy gitu loh ya. Tapi jangan terlalu berlebihan, nanti jadinya kayak mentah aja gitu rayuan kamu. Oke. Wow, kamu tuh memang sensitif sih menurut dia. Kamu seorang yang sensitif, excited juga terhadap hal-hal yang memang kamu inginkan, kamu akan kejar. Contohnya kayak dalam hubungan ini ya, kamu masih tetap optimis banget gitu untuk memperjuangkan hubungan ini. Dia tahu ya rasa cinta kamu besar ke dia gitu. Terus dalam menjalin satu komitmen, kamunya itu loyal gitu ya, nggak nanggung-nanggung di sini untuk satu pengorbanan gitu. Kamu berani berkorban gitu ya menurut dia ya. Tapi jangan sampai ya kamu dimanfaatin doang gitu. Itu sarannya aku gitu, karena dia tahu kelemahan kamu. Di sini ada hal yang selalu kayak berbuntut panjang gitu. Ini tentang masalah karma. Kamu ada ketakutan tersendiri menurut dia. Mungkin masa lalumu pernah menyakitimu gitu, tetapi jangan kayak nyamain dia dengan masa lalu gitu loh. Mungkin kamu overthinking ketika jauh gitu kan, kamu takut gitu kan,
dia mungkin menduakan, terus intinya bermain belakang lah gitu ya, tanpa sepengetahuan kamu kayak gitu. Jadi menurut dia kamu masih ada trauma tentang masa lalu, sehingga sering terjadi kayak konflik, terus overthinkingnya kamu ke dia kayak gitu. Merasa jadi satu pelampiasan sih, aku lihatnya kayak gitu ya, pelampiasan rasa takut. Harmoni, kayak kamu tuh orangnya kadang melo penilaian dia itu ya, kadang intinya random ya. Dia suka sih kerandoman kamu gitu ya, randomnya kamu gitu ya, kadang manja, terus ada galaknya ya. Di sini kamu tuh orangnya lucu, humoris gitu, kayak ngomong nyeletuk aja kayak gitu, nggak ada perlu yang kamu tutup-tutupin gitu. Dia suka dengan karakter kamu yang seperti ini gitu. Lihat lagi di balik kayak semua kemanjaan yang kamu tunjukkan ya, dia menilai kamu juga seorang maskulin dan feminim yang keras kepala gitu loh. Apa yang kamu mau, apa yang kamu genggam, ketika kamu memang niat untuk mempertahankan itu semua, kamu akan pertahanin itu, mau di dalam hubungan ini. Kalau kamu yakin ke jalannya ke depan bersama dengan dia, ya walaupun kayak katanya susah banget untuk sama-sama, entah itu karena beda keyakinan, terus karena situasi yang tidak memungkinkan saat ini gitu. Melihat dari tekadmu yang bulat begini gitu kan, rasa cintamu yang cukup besar juga ke dia, dia bersyukur sih gitu, kayak memiliki kamu, bertemu denganmu, walaupun ada sedikit tidak enaknya ketika kamu posesif. Dia harus memahami kamu di sini ya, karena pernah ada rasa traumanya. Jadi aku lihat dia dewasa sih ya dalam menyikapi kemanjaan dan intinya overthinking kamu ini gitu. Oke? Sebenarnya bukan dia, kamu aja yang kayak ngerasa ketakutan, dia juga intinya takut ketika jauh dari kamu, tiba-tiba ada yang ngasih rasa nyaman ke kamu, orang lain tentunya. Takut tergantikan juga dengan seseorang ya. Jadi inilah readingan kita kali ini tanpa romantika ya atau nada puisi. Next time kita akan bernada puisi lagi ya. Oke. Semoga kalian merasa terhibur, dan di sini kita klaim energi positifnya, kita hempaskan energi negatifnya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan ya. Makasih banyak yang sudah like dan komen ya, dan subscribe. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.